Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu operator dimanapun berada. Jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Di kesempatan malam hari ini saya akan memberikan tips cara untuk menghapus ruangan pada aplikasi Dapodik 2024. Nah, silahkan Bapak Ibu disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan tanda loncengnya juga dinyalakan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, langsung saja untuk penghapusan satu ruangan pada aplikasi Dapodik. Tidak langsung dihapus ya, tidak bisa dihapus langsung. Oleh karenanya, kenapa tidak bisa dihapus? Karena di dalam satu ruangan itu ada data turunan, sehingga tidak bisa dihapus langsung. Nah, caranya di sini ada 3 tahap untuk menghapus satu ruangan di aplikasi Dapodik. Pertama, Bapak Ibu silahkan buat dulu bangunan fiktif pada menu tanah dan bangunan. Nah, kemudian setelah itu masukkan ruangan yang akan dihapus ke dalam bangunan fiktif tadi. Baru Bapak Ibu hapus bangunan fiktifnya. Nah, sekarang Bapak Ibu dan teman-teman, biar lebih jelas langsung saja kita praktek ya. Nah, silakan Bapak Ibu dan teman-teman buka aplikasi Dapodiknya, kemudian pilih menu tanah dan bangunan. Diklik tanahnya dan bangunannya akan aktif. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat bangunan baru dengan nama bangunan fiktif. Kita tambah ya. Di sini jenis sarannya bangunan saja. Misalnya nama bangunan fiktif. Bangunan fiktif misalnya ya. Atau terserah, misalnya mau bangunan X juga boleh ya, fiktif. Panjangnya kita misalnya 2, lebar 2, maka luas tapaknya misalnya 4, kepemilikannya milik, kemudian tahunnya kita masukkan saja misalnya 2023. Keterangan bangunan lain SK-nya kita ambil saja tinggal 30 misalnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, berikutnya setelah kita membuat bangunan fiktif, langkah selanjutnya adalah kita pilih menu ruangan. Sini kita pilih ruangan ya. Nah, di ruangan ini mana yang akan kita hapus? Mau ruangan capsek kah, kamar mandi kah, ruangan penunjang kah? Terserah, bebas. Nah, cara ini saya contohkan di ruang kelas. Kalau yang lain ya sama aja caranya ya. Sekarang saya berubah dulu Bapak Ibu. Misalnya kita akan menghapus ruangan teori kelas B2 ya. Misalnya kelas B2. Nah, ini tidak bisa langsung kita misalnya hapus begini. Nah, misalnya kita hapus, ini tidak bisa karena ada data turunan yang banyak, jadi tidak bisa. Maka cara menghapusnya tadi kita sudah buat ya, bangunan fiktif. Sekarang kita rubah, kita masukkan data bangunan ini ke dalam bangunan fiktif. Nah, caranya pilih ubah ya, kemudian di sini bangunan B. Ketika mengubah, Bapak Ibu di sini ada jenis sarana dan bangunan. Nah, kita ubah bangunan B ini ya, pindahkan dari bangunan B ke bangunan fiktif seperti ini dan klik simpan. Nah, nanti dia akan masuk ke bangunan B ya. Tadi kan ada di bangunan B. Nah, sekarang sudah ada di bangunan fiktif. Nah, itu caranya. Kemudian contoh lagi, misal kita akan menghapus ruangan yang C1, kelas C misalnya ya. Ini kelas C ada di bangunan C. Nah, sekarang untuk menghapus C1 ini kan tidak bisa seperti ini. Klik C, klik hapus seperti ini tidak akan bisa karena ada data turunan. Maka sekarang kita pindahkan kelas yang akan dihapus ini, yaitu kelas C, ke bangunan fiktif. Caranya klik nama ruangan kelasnya, kemudian klik ubah. Nah, pindahkan ke bangunan fiktif tadi, kemudian klik simpan. Maka di sini di bangunan fiktif sudah ada 2 ya, sudah ada dua ruang kelas. Nah, langkah berikutnya adalah kita menghapus bangunan fiktif ini sehingga nanti ruang kelasnya ikut terhapus. Caranya balik lagi ke bangunan, ke tanah tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih bangunan fiktif seperti ini ya. Kemudian pilih hapus pembukuan. Nah, di sini hapus pembukuan kita pilih misalnya koreksi. Untuk hapus buku pilih koreksi data. Tanggal hapus bukunya tetapkan misalnya tanggal sekarang seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu, ini untuk hapus buku. Nanti pilih alasannya hapus bukunya kenapa? Disita, dibongkar, bencana, atau koreksi data. Pilih koreksi data. Kemudian tanggal hapus bukunya ditetapkan kapan, misalnya mau tanggal 24, 25 atau terserah ya.
misalnya tanggal 30. Kalau sudah, klik simpan. Maka bangunannya hilang dan secara otomatis untuk kelas pun di sini akan hilang ya. Kita relate. Nah ya, adanya cuman bangunan B, maka kelasnya tadi akan terhapus. Seperti itu Bapak Ibu cara untuk menghapus ruangan di aplikasi Dapodik. Ya, mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Insyaallah kita jumpa lagi di share berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.